Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus musala, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Arafah, insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul kultum kita pada malam yang ke-29 ini, 3 doa malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menaiki mimbarnya, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin pada tangga yang pertama. Kemudian naik ke tangga yang kedua, Rasulullah mengucapkan amin. Naik ke tangga yang ketiga, Rasulullah mengucapkan amin. Setelah turun dari mimbar, para sahabat bertanya kepada Rasulullah dengan terheran, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi ya Rasulullah? Kenapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Wahai sahabatku, tadi malaikat Jibril alaihi salam berdoa kepada Allah dan aku disuruh untuk mengaminkannya." Cibo kita bayangkan Pak Bu, yang berdoa itu adalah malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Yang mengaminkannya adalah Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Maka mustahillah doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak Bu, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 doa malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Rasulullah? Yang pertama, bu'dan liman zukirta inda falam yusalli alaika. Ya Allah, celakakanlah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad di sisinya, dia dengar nama Nabi Muhammad disebut, akan tetapi dia tidak mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab, amin. Artinya Pak Bu, kalau lai tadanga dewa ustaz baca ramah atau gamagian nasihat bahwa Nabi Muhammad itu disebut namanya dengan Muhammad, kita jawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Kalau indah awak jawab, inilah yang didoakan oleh malaikat Jibril sebagai orang yang celaka. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, bu'dan liman adraka wali walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilhul jannah. Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang ketika masa hidupnya berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya, akan tetapi dengan keberadaan kedua orang tuanya tidak bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Artinya apa Bapak Ibu? Masih hidup orang tua, akan tetapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya, membangkang kepada kedua orang tuanya, tidak mau patuh kepada kedua orang tuanya.
maka dengan begitu tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Padahal Nabi pernah mengatakan bahwa kedua orang tua itu adalah surga dan neraka bagi seorang anak. Apabila baik perlakuanmu kepada kedua orang tuamu, maka baik pula lah surga yang engkau dapatkan. Apabila tidak baik perlakuanmu kepada kedua orang tuamu, maka nerakalah tempatmu. Pepatah mengatakan, jadikanlah kedua orang tuamu itu sebagai raja, insya Allah rezekimu tak obatnya seperti para raja. Tapi jangan sebaliknya, engkau jadikan orang tuamu sebagai pembantu, maka rezekimu pun tak obatnya seperti para pembantu. Kita yang masih di orang tua, marilah kita berbakti kepadanya, patuh kepadanya. Bagi yang tidak ada orang tua, selalulah berdoa, berziarah. Kalau lai awak balabih rasaki awak, maka hadiahkan pahala untuknya. Itulah cara kita berbakti kepada mereka kalau mereka sudah tiada. Yang terakhir, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, bu'dan liman dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Pak Bu? Dia ada Allah kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, siang harinya inyo nak puasa, malam nak satu tarawih dan mengerjakan amal-amal yang lainnya. Ketika lebaran, inyo pula yang cak pakaiannya, inyo pula yang darih takbirah, manangih takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menetes aja mata. Aku cek malaikat, kamal salamu goyang. Kok kini yang terbaiknya? Nauzubillahi min zalik. Kalau lebaran itu sebenarnya Pak Bu, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang amuah beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Siangnya berpuasa, malam satu tarawih dan mengerjakan amal-amal yang lain. Ketika lebaran, mengumandangkan takbir, menetes air matanya, menangis inyo karena telah ditinggal oleh bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan. Kalau ikut terasa bagi awak, maka insya Allah dosa-dosa awak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi bersabda di dalam sebuah hadisnya, man samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di siang hari di bulan suci Ramadan, malam harinya dia salat tarawih dengan iman dan mengharap keridhaan Allah, Allah ampuni segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Berakhir Ramadan, dia kembali suci, tak obahnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan jamaah Arafah tidak termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam sebagai orang yang celaka. Amin ya rabbal alamin. Fadilah salat tarawih kita pada malam yang ke-29 ini, Allah akan berikan pahala setara dengan beribadah 1000 haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah itu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.